Beberapa hari ini kita menyaksikan perdebatan publik dan informasi yang simpang siur tentang keluarga pejabat yang melakukan flexing. Dan setiap orang yang mengalami serangan tentu saja akan merespons dengan cara yang berbeda. Ada yang memilih tiarap, diem saja. Ada yang kemudian ditegur oleh atasannya. Ada yang kemudian disuruh parkir sementara seperti yang terjadi di Kementerian Setnek. Dan kemudian juga ada lagi yang melakukan upaya-upaya public relations dengan mengundang para buzzer, meminta bantuan mereka agar mendiskusikan dan melawan orang-orang yang memberikan serangan-serangan. Seakan-akan pemberantasan korupsi ini adalah serangan pada institusi dan perilaku. Saya ingin sampaikan kepada Anda bukan itu. Mari kita bergabung bersama-sama untuk berperang melawan para koruptor. Karena Kofi Annan pernah mengatakan, if corruption is a disease, maka transparency is the central part of its treatment. Kita lakukan saja secara transparan. Tidak usah kita puter-puter dan kemudian kita sangkal. Akhirnya kita menjadi defensif. Kita bekerja sama bukan untuk bertempur informasi. Oleh karena itu memang harus ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum akhirnya kita mengambil langkah yang lebih strategis lagi. Yang pertama barangkali perlu saya sampaikan kepada Anda semua, kepada adik-adik saya yang setengah memimpin hari ini. Bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa diatasi dengan public relations. Tidak bisa diatasi dengan mengundang para buzzer dan kemudian mengajak mereka untuk bertempur. Bukan itu. Kita tidak bertempur dengan sesama anak bangsa yang walaupun ini menjelang tahun pemilu, ya banyak juga orang-orang yang nyinyir dan kadang-kadang kelewatan juga sih. Sehingga kemudian ini menimbulkan pikiran bahwa ini adalah serangan pada pribadi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah serangan pribadi. Ini adalah serangan kepada koruptor. Jadi para menteri, pimpinan lembaga akan sangat harum namanya kalau bersama-sama dengan publik, bersama dengan netizen untuk berperang melawan para koruptor yang telah menyakiti hati kita bersama, yang membuat kita menjadi semakin sulit pada hari-hari ketika kita mulai keluar dari pandemi ini. Nah, jadi public relations tidak bisa digunakan untuk pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan dengan apa? Dengan komitmen. Action Anda menentukan hasil yang dicapai. Kalau Anda tidak suka dengan hasil yang Anda capai, roba dong orang-orang yang berada di sekitar Anda. Karena mereka memberikan informasi yang tidak tepat. Sehingga akhirnya kita kemudian menjadi defensif, kita tidak bisa tidur, dan akhirnya mengganggu kehidupan kita. Ubah siapa-siapa yang memberikan informasi yang membuat akhirnya kita menjadi seperti berada di dalam pusaran-pusaran informasi yang tidak tepat. Dan komitmen dapat dilihat dari apa? Dari steps yang diambil. Apakah ada langkah-langkah strategis yang diambil? Atau barangkali Anda hanya berdebat di media massa. Dan bagi saya, komitmen itu akan tampak. Misalnya bagaimana orang menjadi lebih transparan. Yang kedua, kalau ada informasi-informasi yang tidak benar dan kemudian selama ini tidak ditindaklanjuti, ganti dong orang-orangnya. Geser dulu, parkir dulu sementara. Masa hanya 1-2 kementerian yang bisa melakukan itu? Parkir mereka. Sehingga kemudian kita bisa mengambil tindakan dan follow up. Namun kita juga perlu menyadari jangan-jangan alat yang dipegang oleh orang-orang kita itu adalah alat-alat administratif. Padahal kali ini masyarakat telah memiliki alat yang lebih canggih. Dan itu adalah disrupsi berikutnya. Bagaimana masyarakat bisa berkolaborasi menggunakan big data yang akhirnya kemudian membongkar jejak-jejak digital yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, saya pernah menunjukkan kepada Anda dalam Flexing 1.0, yaitu flexing yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku kaya. Tapi tujuannya adalah menarik uang Anda. Ya mereka kaya bohong-bohongan menurut saya. Tetapi mereka menjerat orang-orang yang pengen terlihat kaya. Sekarang kita menyaksikan Flexing 2.0. Dan ini dilakukan oleh anggota keluarga yang menjadi pejabat. Menyimpan erat-erat informasi. Tapi mereka justru membuka. Sebetulnya mereka melakukannya secara rahasia diam-diam juga. Tetapi karena netizen kemudian semakin cerdas dan tahu bahwa ini adalah kejanggalan, akhirnya mereka ikut membuka. Saya pernah menyampaikan kepada para pejabat eselon 1 yang mengikuti pelatihan yang diberikan oleh KPK, karena saya adalah instrukturnya di sana. Saya pernah menyampaikan hati-hati terhadap anggota keluarga yang flexing-flexing. Ternyata disampaikan ya mereka masih melakukan itu juga. Komitmen lainnya tentu saja adalah pembenahan institusi, rotasi jabatan. Kalau ada pejabat yang diduga melakukan flexing, ya tentu saja ini merupakan awal dari perbuatan yang barangkali kita bisa telusuri lebih jauh.
suruh parkir sementara kita rotasi dulu. Bukankah kita juga memiliki banyak kader yang lain yang lebih baik. Dan ini bisa menimbulkan efek jera dan kemudian ketakutan di kalangan tertentu. Tapi kalau kita bantah-membantah ya mereka malah senang. Dan kemudian akhirnya muncullah upaya-upaya untuk menyembunyikan apa yang sudah terungkap. Nah, ada beberapa langkah yang disarankan oleh Transparansi Internasional. Seperti misalnya akhiri impunitas, kemudian lakukan reform lebih jauh lagi. Jangan katakan, sudah Pak, sudah kami lakukan reformasi itu. Tidak cukup. Reformasi itu adalah ibarat seperti kita mengayuh sepeda. Sekali kita berhenti maka sepeda akan jatuh. Dan kemudian kita harus melakukan upaya dengan membawa ini kepada publik. Nah, netizen ini akan bisa membantu kita. Dan akhirnya setiap pemimpin tentu saja harus turut mempromosikan transparansi. Mengapa ini penting? Tentu saja karena beberapa studi telah menunjukkan kepada kita korupsi itu telah mengakibatkan kemiskinan, merusak kepercayaan, menurunkan investasi, menimbulkan pengangguran dan akhirnya kemudian menimbulkan ketidakadilan. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil saya sering melamun di depan jendela karena jendela-jendela di zaman dulu itu tidak berteralis sehingga saya bisa melamun melihat hujan. Anak-anak sekarang tidak bisa melihat hujan karena rata-rata jendela sudah dipasang teralis. Rumahnya pun dipasang pagar tinggi-tinggi dan tidak cukup itu dipasang CCTV, ada alarm, bahkan beberapa rumah dipasang tegangan listrik dan ada tulisan awas anjing galak. Mengapa itu semua terjadi? Sementara saya pernah tinggal di suatu negara dan selama saya kuliah saya bisa pergi keluar dari rumah tanpa harus mengunci. Jendela pun tidak ditutup walaupun tidak berteralis. Jawabannya adalah karena negeri itu dibangun dengan trust yang tinggi. Sehingga ketika ketemu orang kita tahu bahwa orang ini bisa kita percaya. Kenapa bisa kita percaya? Karena kalau tidak dipercaya maka dia bisa ditangkap oleh polisi dan polisi bekerja dengan baik. Mengapa sekarang anak-anak tidak bisa melihat hujan dari jendela? Karena kita tengah hidup di era yang disebut sebagai low trust society. Saya tidak hanya bicara pada hari ini, sebagian orang barangkali masih ingat saya pernah menyampaikan hal ini. Termasuk tanda tangan kita. Tanda tangan saya pernah ditolak oleh bank karena di bank dikatakan pada waktu saya sekolah di Amerika disebutkan itu bukan tanda tangan, itu adalah urek-urek. Karena memang seperti itulah ketika kita membuat tanda tangan, kita mencoba untuk tidak ditiru, kita membuat sejelek mungkin agar hanya kita yang bisa membuat tanda tangan itu. Sementara di negara yang high trust society, tanda tangan itu adalah sign your name. Nama bisa dibaca. Inilah hal yang kita alami. Semoga para pejabat, mereka yang tengah memimpin, sejalan dengan kita semua. Kita bertempur melawan para koruptor, jangan disembunyikan, bawa kepada publik. Akhirnya saya ingin menutup dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Pope Francis. Dia pernah mengatakan, corruption at the end of the day is paid by the poor. Stay relevant.